Untuk Buya Kiai Kuskus para pembela Ba'alawi yang memuja Ba'alawi tetapi merendahkan sesama Kiai pribumi. Kalian ini kelarnya Buya Kiai Gus yang sangat dimuliakan oleh umat Nabi SAW. Tahukah kalian betapa dalam kisru nasab ini efek positif negatif kita dengan kasat mata menonton, melihat, menyaksikan hal yang positif, yaitu atas kemurahan Kiai Haji Imaduddin, sodako ilmunya kepada umat Islam untuk supaya sadar mengerti bahwa kita bangsa Indonesia ini sedang dijajah secara spiritual oleh sekelompok yang mengaku cucu Nabi dengan membuat tesis dengan data yang valid, dengan kajian dan penyelidikan yang tidak asal-asalan dan tidak hanya sebatas terpaku pada kulit tetapi pada daging. Sampainya penelitian itu pada tes DNA, pada manuskrip dan kitab-kitab yang lengkap. Saya kira Kiai Haji Imaduddin itu bersuara kemudian diikuti dengan yang lain-lain. Beliau adalah merupakan tanggung jawab sebagai anak bangsa yang melihat banyak sekali orang-orang yang mencatut nama suci Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengaku cucunya Suriah, ya, mengaku ahli bait, mengaku dalam dirinya ada darah Nabi, tetapi justru yang nampak perilakunya itu adalah bertentangan dengan jalan Nabi. Wajar dong kalau umat Islam itu tanda tanya. Apakah betul mereka itu cucu Nabi? Apakah hanya memanfaatkan kelemahan umat Islam dengan dia mengaku Nabi, ya, atau umat mengaku cucu Nabi, kemudian orang-orang awam mempercayai mereka yang mengaku cucu Nabi dengan diberikan iming-iming surga lah, syafaat lah, husnul khotimah lah, kehidupan yang baik di dunia wal akhirah lah. Namanya juga orang awam, ya. Banyaklah yang tertarik bahwa Habib adalah kasta yang paling mulia, bahwa Habib itu jaminan memberikan syafaat, bahwa Habib itu, nah, derajatnya itu adalah lebih utama daripada segalanya, ya. Maksudnya lebih utama daripada kiai, kepada ahli ilmu, daripada ahli ibadah dan lain sebagainya. Bahkan cobalah kalian melihat banyak sekali kita saksikan ada oknum-oknum Habib yang seolah menjamin
masuk surga hanya karena cinta. Meskipun tanpa ilmu, meskipun itu zalim, meskipun itu ahli maksiat, yang penting itu ada cinta, katanya seperti itu. Mengancam yang membenci akan mendapatkan husnul khotimah, akan mendapatkan ancaman neraka dan sebagainya. Ini sangat meracuni, tetapi bagi orang awam ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Sehingga berbondong-bondonglah mereka mengikuti apa yang dimau oleh oknum Habib itu. Meskipun itu sesungguhnya secara syariat Islam sangat-sangat salah. Kalau menurut panjenengan semuanya, nih ya, para buya, para kiai, para gus, apakah itu dibenarkan oleh Islam? Orang bisa menjamin surga neraka, coba, meskipun itu dalam keadaan mereka maksiat, yang penting cinta. Bahkan yang lebih keji lagi, mereka mengatakan bahwa tanpa ilmu, bahkan bodoh sekalipun, ya, Masya Allah, bahkan mempercumakan ibadah dan sebagainya. Kalau tidak cinta Habib, maka dia akan dicalonkan menjadi ahli neraka oleh Habib. Doktrin-doktrin yang sangat, saya kira itu bukan hanya membuat bingung, tetapi sangat membodohi. Kita pindah lagi ke channel lain, pindah lagi ke konten lain, pindah lagi ke YouTube lain, melihat ceramahnya oknum-oknum Habib yang memuji, menjunjung kalangannya sendiri. Ya, ini tentunya ini ada maksud agar para muhibbin yang awam itu juga mengagumi pelan mereka, sehingga menjadi pengikut mereka, yang kemudian ditawari ya tentang husnul khotimah, syafaat Nabi, surga, dan yang membelot daripada Habib mereka ancamkan dengan su'ul khotimah, dengan kemarahan Nabi dan neraka jahanam. Berbagai cara mereka itu mempengaruhi, menggoda orang-orang awam bahwa mengikuti Habib itu seperti naik kapal dalam keadaan bencana banjir yang akan menyelamatkan mereka. Sekali lagi, tapi di sisi lain kita lihat dengan kasat mata, Pak Buya, Pak Kiai, Gus, lagi-lagi mereka tampakkan perilaku-perilaku yang justru berlawanan dengan Nabi. Kiai-kiai pribumi dihina, termasuk sampean itu kan kiai. Sampean dihina. Tidak ada apa-apanya 70 kiai itu dibanding satu Habib yang bodoh ahli maksiat sekalipun. Kiai selalu dianggap rendah. Mereka mengakui punya kasta. Jadi kalau berhadapan dengan Habib, maka diatur bahwa janganlah kiai itu merasa lebih tinggi atau bahkan sepadan dengan Habib, karena Habib itu derajatnya mulia. Banyak sekali, wahai Pak Buya, wahai Kiai, wahai Gus, yang saya kira doktrin-doktrin ini bukan hanya menyesatkan kelak ya kepada banyak orang awam, tetapi juga
membuat lemah orang-orang yang sedang giatnya menuntut ilmu. Karena buat apa seolah menuntut ilmu itu? Toh yang penting menjadi mulia dan surga itu cukup dengan cinta kepada Habib. Cobalah kalian, wahai Buya, wahai Kiai, wahai Gus, untuk pelesiran lebih jauh. Jangan bilang bahwa Kiai Imad itu pelesiran tidak jauh, ya. Yang nampak jumud dalam arti ya, hanya melihat sesuatu yang sedikit gambaran saja, kemudian sudah memponis, menuduh bahwa gerakan Kiai Haji Imad adalah gerakan yang ditunggangi oleh Wahabi, oleh Khawarij, orang-orang bayaran. Astagfirullah, hanya menebar perpecahan dan fitnah. Kalian ngaca dan koreksi. Justru tampilnya kalian itulah yang memecah belah umat. Betul. Dan kalian tanpa sadar sedang diadu domba oleh golongan lain. Mana bisa, ya, secara logika yang waras, yang berakal sehat gitu. Ada seseorang pribumi, ya, yang mengutamakan keilmuannya untuk membongkar suatu kebusukan, tetapi bukan berarti ya panjangan dukung, malah panjangan tentang, dan kalian hadang, bahkan memberikan framing-framing yang buruk kepada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Padahal pengawasan, penelaan, pemahaman, pengertian apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin itu sejauh mana? Satu, kedua, kemudian sejauh mana juga itu kalian itu mendapatkan informasi di akar rumput yang sekarang itu bergejolak akibat daripada ada kisruhnya nasab, ya, yang didoktrin, ya, yang dijejali racun-racun penyesatan dari doktrin-doktrin Habib. Selama ini yang kemudian ada informasi dari orang-orang yang peduli, ya, tesisnya Kiai Haji Imaduddin, mereka baru sadar. Tetapi setelahnya mereka itu sadar, bahkan akan sadar, kalian muncul dengan framing-framing seolah-olah Kiai Haji Imaduddin dan kawan adalah fitnah. Mereka mengikuti arah Anda, maka mereka berbelot lagi, menjadikan pandangan yang buruk kepada Kiai Haji Imaduddin. Lalu mereka menonton dan menyaksikan lagi informasi yang lain dari para kiai, para ulama, para buya, bahkan ditemukan lagi, ya, maka mereka juga kembali kepada mendukung Kiai Haji Imaduddin dan menjauhi kalian. Dua kelompok ini akan makin menguat bersatu antara pendukung, ya, Kiai Haji Imaduddin dan pendukung Habib Ba'alawi. Yang memecah belah, yang makin meruncing adalah kalian, yang kita herankan lahir di Nusantara, menjadi Kiai Nusantara, bahkan dipercaya menduduki, ya, organisasi terbesar Nusantara, tetapi ketika ada, ya, orang-orang atau golongan yang menghina, merendahkan kiai dan ulama-ulama Nusantara, bukan berarti kalian peduli, ya, bukan berarti kalian kemudian membela,
malah kalian kemudian beraksi menentang dan menebarkan framing-framing yang buruk. Ini nih yang saya kira ya tidak logis bagi kita orang awam, bagi akar rumput ya. Nah, gitu. Memberi contoh yang pelimpan, memberi contoh yang tidak bijak. Kenapa harus mendukung golongan lain? Kenapa kita tidak bersama di barisan pribumi? Mereka sudah banyak sekali membuat kerusakan. Bukan hanya mencatut nama Nabi yang mulia untuk kepentingan-kepentingan keduniaan, tetapi juga pembeloan sejarah secara terang-terangan, pemalsuan makam secara terang-terangan, ya, penghinaan terhadap kiai pribumi secara terang-terangan, penghinaan kepada warga pribumi secara terang-terangan untuk menjadi jongos dan diadu domba sesama pribumi. Penebaran dongeng-dongeng yang saya kira tidak logis, meskipun itu bentuk karomah yang kita mesti harus percaya, tetapi apa tujuannya? Mereka mengobrol dongeng-dongeng tentang kehebatan datuknya dan sebagainya. Di satu sisi, ngapain juga kita kebanyakan untuk mendengar, menyaksikan karomah-karomah yang hebat seolah menandingi Nabi. Kenapa tidak Nabi dan sirah, tarikh, sejarah, kemukjizatan saja yang disampaikan sehingga umat ini makin mencintai Nabi? Kemana apa? Ya, umat itu tidak diarahkan saja untuk bagaimana totalitas, ya, mahabbatullah, totalitas untuk taat kepada Allah. Kenapa harus kita dikirim untuk seolah memuja Datuk-Datuk Alawi dengan cara dijerat oleh dongeng-dongeng yang sangat berlebihan itu. Lah, dari sini mestinya kalian itu ya ditugaskan oleh Allah, oleh Nabi untuk mengcounter berbagai potensi-potensi yang merusak akidah umat, yang membingungkan umat, yang menjadikan umat berpecah belah, saling fitnah, yang merusak sejarah. Mestinya kalian itu bertanggung jawab, satu barisan dengan para pejuang Terah Wali Songo, satu barisan. Silakan, okelah, itu prinsip dan jalan hidup Anda, wahai Buya, wahai Kiai, wahai Gus. Kalau memang itu menjadi jalan atau pilihan panjenengan semuanya, silakan. Tetapi ya, bukan berarti memuja Ba'alawi tetapi merendah dan menebarkan framing yang buruk kepada sesama kiai-kiai pribumi. Ini yang sangat miris. Ini yang sangat keterlaluan menurut saya. Seolah klaim ya memproklamirkan diri menjadi pengkhianat yang nyata bagi umat Nusantara dan pengkhianatnya nyata bagi bangsa tanah kelahirannya sendiri. Ini. Jadi saya kira sebaiknya kalian ini kembalilah ya kepada jati diri. Ya. Alim banget, alim, panjang saya, panjang semua itu alim. Saya yakin kalian itu alim. Kalian seorang tokoh yang populer, gelarnya mentereng Buya Kiai Gus. Tetapi apakah sampean juga mampu yang sempurna? Tidak, pasti ada kelirunya. Nah, kalau saya banyak keliru sekali. Omongan ini juga boleh dikatakan dinyatakan keliru. Ya, silakan saja mau nilai omongan saya, tetapi saya degel ya
Ya, banyaknya ini sekarang ini buya ini, kiai ini, gus-gus ini, ya, yang tanpa data lengkap itu loh, ya, sok-sokan pada bela Ba'alawi kemudian menyerang, menebarkan hasud pada anak bangsa sendiri, ya, sama anak bangsa sendiri, yaitu Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawannya yang sedang berjuang untuk merusak nasab, menjaga marwah kesucian Kanjeng Nabi, menjaga marwah Ahlul Bait, menjaga ulama, ya, kemuliaan dan kehormatannya, juga menjaga aturan Islam di Indonesia supaya ya tetap dalam al-Islam rahmatan lil alamin, hidup persandingan yang aman, damai, tanpa satu dan yang lain saling menghina dan merendahkan. Tetapi kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama umat Nabi, ya, yang kita sampaikan, yang kita tampakkan adalah bagaimana kita membuat contoh tauladan yang baik bagi satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan, dan kita tidak boleh merasa cukup diri atau menolak masukan nasihat yang bagus. Dan satu hal yang paling membahayakan adalah yaitu sukanya kita merendahkan dan memandang rendah orang lain. Ini adalah sifat iblis yang nyata. Demikian saja apa yang perlu saya sampaikan. Kekurangan, kesalahan, kekhilafan apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.